nggak pakai topi? Enggak, rambut baru dong. Oke. Welcome back teman-teman di channel kita, channel Ngomongin ini itu. Ya, selamat tahun baru nih. Selamat tahun baru, Bonar. Sehat ya. Sehat. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa kita tambah sejahtera, sehat, usaha semua dilancarkan. Ya, buat teman-teman semua juga ya yang nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng ya, supaya nanti di episode berikutnya teman-teman notif dari kami ya. Iya, kalau mau ada yang disampaikan silakan di situ kolom komennya. Ya. Jadi kita ngomongin apa nih? Hari ini kita mau ngomong santai aja. Santai ya. Santai, kita balik ke konsep awal video kita. Kita hari ini nggak ada narasumber, kita mau bahas salah satu mainan yang bring back memory juga ini. Bring back memory dan iconic juga. Iconic ya. banget ya. Apaan nih? Ini udah ke-spill duluan nih kayaknya ya. Kita mau bahas Tamiya. Tamiya. Ya. Lebih tepatnya sih Mini WD. Mini 4 wheel drive. Iya, Mini 4 WD ya. Kalau kita taunya sih nyebutnya cuma Tamiya aja gitu. Ya, betul. Teman-teman mungkin di sini kita display beberapa ya koleksinya Mas Selfie ini, karena dia ini kayaknya kolektor segala macam, kecuali buaya dan komodo. Kecuali duit. Duitnya nggak dikoleksi, dihabisin. Oke, ini udah dirakit atau belum? Belum, semuanya belum dirakit. Belum dirakit ya? Belum dirakit. Jadi masih kondisi nempel-nempel gitu ya? Iya, masih di runner, istilahnya ada di runner. Oke, di runner ya? Sebelum dirakit semuanya. Gue ada beberapa koleksian, nggak semuanya gue pajang di sini, cuman gue pajang yang paling ini sih, paling dikenalin sama banyak orang sih, paling familiar ya. Ya. Ini seri Dash terutama, karena kita dulu taunya kecil itu ya film ini Daishin Kuro. Daishin Kuro. Sebenarnya kalau di Jepangnya sendiri itu disebutnya Mini Yonko. Mini Yonko. Kalau kita kenalnya Tamiya atau 4WD. Betul. Ngomong-ngomong Tamiya itu sebenarnya kan bukan Tamiya namanya ya. Bukan Tamiya, namanya itu Mini 4WD ya. Karena Tamiya itu kan produsen mainan, penciptanya, pemilik pabrik. Cuma salah satu lini mainan dari Tamiya. Pemiliknya si Yoshiro Tamiya ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Yang pertama kali bikin pabrik mainan ya. Dulu mungkin awalnya kalau nggak salah itu dia bikin mainan militer gitu, ya, pesawat, model kit. Model kit. Nah itu dari model kit. Baru mulai tahun 80-an lah ya. Mulai dia bikin Mini 4WD ya. Mini Yonko. Dulu lu beli ini apa nih? Yang micu lu beli atau cuma sekedar mau flexing doang, atau emang lu niat untuk nge-race nih? Cerita lucunya sih om ya, dulu itu SMP kelas 1 ya kalau nggak salah ya. SMP kelas 1 gue tuh nggak pernah punya duit om untuk beli mainan kayak begini. Gue kan agak mahal. 19.000 seingat gue. Tahun berapa? 91-an, tahun 90-an. Nah, 1.300 ya. Iya, itu 19, antar 17.000 sampai 19.000. Gua nggak pernah punya. Terus ada temen gua itu anak tajir, dia punya toko emas, salah satu toko emas paling gede di Jawa Timur. Okay. Nah, dia itu maksa gua untuk main. Cuma gua bilang lah gua nggak punya gitu. Gua dibeliin. Jadi pertama kali punya itu gua dibeliin sama temen gua itu. Di mana langsung lah kita rakit segala macam, main di, kalau dulu kita mainnya di mall ya, banyak di mall gitu. Udah dari situ akhirnya ya tetap gua nggak mampu beli juga, cuma punya satu itu aja. Oh iya. Nah, biar Afdol. Jadi awalnya memang lu dibeliin ya? Awalnya gue dibeliin loh. Karena temen lu tajir, dari temen main. Benar, dari temen main. Punya pairing lah ya buat racing gitu ya. Betul. Tapi kan kalau nggak salah nih yang gue tahu ya, lu temen-temen ya, kalau sorry kalau gue salah ya, ketika lu beli satu package, buka aja nggak apa-apa. Mini 4 wheel drive, Mini 4WD ya, nanti masih kinis teman-teman ya. Nih, tuh masih utuh, belum dipecah-pecah. Tuh. Dinamonya masih dalam plastik, masih standar, segala baut, segala pelek, segala bannya masih nempel semuanya.
Kalau nggak salah kan, kalau lu cuman beli ginian doang, ini mah belum udah bisa jalan. Bisa. Yang penting lu ada baterai. Ada. Baterai Alkalin ya, sih. double E ya, alkalin atau Duracell atau Iya. apapun itu ya. Bisa jalan doang. Bisa Tapi jalan kalau doang. balapan, no way. Oh iya. Ya enggak? Iya. Karena kan harus ada yang dimodif lagi nih, dicuning lagi kan, Dicuning lagi. aksesorisnya, Betul. bannya. Kalau anak sini, kalau anak Jakarta nyebutnya ada akar. Oh akar. Akar. Oh yang bulat Di belakang tuh, Oke. kan ada kayak cabangan gitu buat ngasih tiang, ngasih roller. Yes. Itu ada bumpernya, ada itu sih. Tapi udah bisa jalan. Bisa jalan. Kan sebenarnya kalau ngomongin ini Om, kalau zaman sekarang ini dulu nggak ada. Zaman sekarang itu ada namanya STB atau standard box. Jadi Standard ada box. lomba standard box. Jadi nggak boleh diapa-apain. Kayak motor ya, Iya, standar. standar. Gitu. Ya udah seadanya aja. Seadanya, ya. Berarti tergantung kemampuan si ini dong. Atau gimana? Kemampuan Raw aja udah, karena nggak ada yang bisa dicuning juga. kalau gitu bisa menangnya apa ya? Faktor yang bisa bikin menang? Mungkin, ini gua nggak tahu ya, pemilihan bodinya aerodinamis atau enggak. Terus ada namanya sasisnya kan beda-beda loh. Ada sasis super sasis, ada sasis 0 atau sasis 0, ada sasis 1, ada mesin depan, mesin belakang, mesin tengah. Tapi kalau misalnya dari apa tadi box tadi? Iya, standar box. Standard box. Nah, Lu kan semuanya sama. enggak. Let's say misalnya kita dari seri yang sama deh, misalnya kan, misalnya ya, Seri Dash gas. One Emperor nih, Iya. semuanya sama. Mm-mm. Faktor yang kira-kira bisa bikin lu menang misalnya apa nih? Bodinya Kan sama bodinya. enggak om, serinya kan banyak. Enggak, kalau misalnya nih sama Kan semuanya. balapannya enggak sama semua. Oh enggak, kalau misalnya dibalapin semuanya enggak sih. Emperor Kalau gitu. kalau enggak mungkin kayak gitu juga. Oh enggak ada ya, enggak ada model kayak gitu ya. Enggak ada. Berarti standar box bisa juga mungkin lu Box beli apapun. yang S-Tour, Iya. Emperor. Betul. Oh. Pinter-pinter lu milih modelnya aja. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau kira-kira nih misalnya nih panitia balap, panitia lombanya ngadain semua harus sama serinya. Ya kira-kira bisa bikin lo menang apa? Faktor apa? Baterai kah? Mungkin durability baterai. Even baterai yang mereka yang sama pun kan habisnya juga nggak sama. Oh, oke. Iya kan? Terus kalau standar dinamonya juga ya kita nggak tahu kita dapat dinamo bagus apa enggak. Kayak gitu sih. Iya. Oke, teman-teman di komen aja ya kalau ada apa ngomongin apa yang kami bahas barusan Iya, ini. Apa sih yang bisa bikin misalnya standar box? Oh, Mas, biasa saya gini. Nah, Iya. silakan di komen aja ya. Tapi kita balik lagi nih ke sejarahnya ya. Sejarah, ya. Sejarahnya. Ingat nggak om dulu ada filmnya? Itu Dasion Kuro. Dasion Kuro. Dasion Ya. Kuro. Nah itu di situ kita dikenali nama 5 orang ya, satu tim ya kalau nggak salah. Iya. 5 orang itu mereka punya das 1 sampai das 5. Itu ada das Emperor, ada das Burning Sun, ada Cannonball, ada Shooting Star, sama yang cewek itu warna pink, Dancing Doll. Dancing Doll. Dancing Doll itu. Kalau lu dulu favorit lu apa om? Nah, gue itu dulu nggak main. Serius om? Serius nggak main. Karena? Sebelum nonton. Oh gitu? Ngelihat race gue demen banget. Oh, oke. Karena gue itu ngelihat kan gue datang ke satu venue yang orang biasa main Iya. Tamiya nih, ya, Bener. venue Formula ini. Gue ngeliat aja udah mumet om. Iya nggak? Dia bawa bukan race-nya. Oh, bukan. Race-nya mah gue menikmati sekali. Tapi yang gue gak bisa menikmati adalah ketika anak gue seorang racernya yang Iya. pemilik Tamiya datang ke venue, ke tempat Iya. balapan, bawa toolbox Bawa toolbox. yang 4 rak. Iya. Wah, itu Rak keren satu banget. isinya ban segala macam, rak dua isinya ini. Iya. Gua aja udah ngumpet mikirnya. Ya Allah. Oh, keren banget sih. Sebapak-bapaknya juga om? Iya. Dan kebanyakan orang dewasa sih. Iya, emang. Ada kalaupun ada anak kecil ya didampingi sama bapaknya atau Betul, ada orang betul. dewasanya lah. Karena Betul. mungkin ada hal-hal yang memang mungkin kurang paham gitu ya, Iya. atau bisa teman diskusi lah. Betul. Ini digini diapain Iya. gitu kan supaya kencang. Iya. Tapi gua ngeliat racing mau lebih jauh. Keren sih, banget. keren Iya. banget, asli keren. Benar. Dan apa ya istilahnya? Mahal banget sih enggak. Cuman ya emang mesti nabung kalau mau beli zaman kita dulu om. Mungkin sekarang sih modelnya gini ya. Kalau bukan sekarang sih dulu juga. Jadi ketika lu beli standar box gini, Iya. karena lu mau performnya bagus, Heeh. lu akhirnya beli perintilan-perintilan aksesorisnya, Nah, itu mahal. ya kan, beli
bodinya, Iya. beli apa tuh bempernya, beli bumpernya, beli tiangnya, dinamonya. Dinamonya. Itu kan penentu juga dinamo itu. Baterainya. Semakin dia rokat per menitnya kenceng Iya. kan dia tambah Betul. kenceng juga. betul. Nah. Dan yang bikin gua amazed itu adalah ketika kencangnya minta ampun, Hmm. itu stabil bro. Iya, itu yang susah. Itu yang susah menurut gua Susah tuh. nyari balancingnya. Om. Benar. Balancing. Jadi kan tuh race itu kan lintasannya kadang-kadang dibelokinnya patah-patah gitu kan. Iya. Banyak tuh ketika dia nggak bisa belok, Iya. tang, mental. Mental. Tapi yang gue salah tuh yang Iya. Mulanya ngelup. yes. Ada yang ngelup segala gitu. Sejarahnya sih kalau gue pernah baca ya, gue pernah pelajari nih si Mini 4WD ini, ya itu tadi ya produksi Yoshiro Tamiya itu Yoshiro Tamiya. punya pabrik tahun 40-an kali ya, Iya. 40-an. Baru mungkin tahun 60-an dia mulai ngerilis nih Mini 4WD, dan meledaknya tahun 80-an ya, 80-90. 80-90 ya. Iya. Itu kalau di Filipina ya, kayaknya Filipina mungkin salah satu penjualan terbesar mungkin ya, Bisa jadi 175 juta unit Oke. terjual. di wave 1 ya. Yes, Jadi kalau di Tamiya itu ada wave-nya. Om. ya, Yang kita kenal dulu tahun 90-an itu disebutnya wave 1. yang satu, Itu all original, semuanya Tamiya. ya, Semuanya Tamiya, nggak ada merek lain. At least yang kita tahu ya, at least yang masuk Indonesia. Itu semuanya Tamiya. ya. Itu. Tapi sekarang sih kayaknya udah mulai agak bergeser ya, udah mulai berkurang. Cuman yang gua tahu sih di beberapa mall di Jakarta ya, itu masih nyediain masih ada. space buat main melihat Tamiya Iya. ini untuk ya dia entah itu ada lomba Iya, atau hanya buat main tes game, doang, iya. tapi ada taruhan gitu biasanya. Datang Biasanya sih sampingan ada sampingan ya. Iya, biasa. Atau mungkin yang nonton yang sampingan juga Iya. ya, bukan Iya. pemainnya gitu loh. Datang terus nyari lawan gitu. Ayo goceng-goceng Bisa gitu jadi ya. ada, bisa jadi ada. Taruhan Bener. rokok gitu. Nah, balik ke sejarahnya itu, yang kita kenal dulu, yang kita tonton filmnya itu dan kita main Tamiya Daishin itu Kuro. Daishin Kuro itu wave 1. Bersatu. Terus sebenarnya di Jepang itu ada keluar lagi om filmnya selain Daishin Kuro. Ya ada 2 film kok itu keluar. Iya, namanya Let's Go. Let's go ya. Nah, Benar. Let's Go itu mobilnya sih ada sebenarnya, ada mobilnya tuh yang terkenal tuh Magnum Saber, terus Sonic apa lupa gue, itu dia beda lini sama si Daishin Kuro itu. Memang udah beda lini, line up mobil-mobilnya juga lebih futuristik. Produsen sama. Produksinya tetap Tamiya. Tamiya. Cuman kayak udah di universe yang lain gitu. Hmm. Udah bukan lagi gengnya si Daishin Kuro. Si Daishin Kuro ini kan waktu itu terkenal banget karena mereka punya lawan jenius. Lawannya itu jenius banget. Anak orang kaya dia kembangin sendiri. Itu dia pakai namanya Proto Emperor. Foto Emperor. Bahkan namanya pun Proto Emperor gitu, sebelum Emperor bahkan. Yang warna ungu yang paling bawah itu. Yes. Tuh. Ini teman-teman. Ya. Dua. Ini antagonisnya nih. Ini. Antagonisnya nih. Oh ini lawannya nih. Ini lawannya. ya. Keren ya teman-teman. Tapi di real kalau kita main sebenarnya jarang yang pakai Proto Emperor ini. Ini masih utuh juga loh, ungu, warna janda. Yoi. Keren nggak? Iya. Aduh. Zaman dulu itu yang paling diminatin sama orang-orang, yang terutama racer ya, itu Astut, seri Astut. Ini ya, Seri Astut ya. Astut. Gue dulu nggak suka ngeliat modelnya, kayak sih cukup banget modelnya gitu. Biasa banget. Model balap biasa. Iya, model biasa banget gitu. Tapi ini yang jadi andalan orang-orang tuh Apa? Astut. Apa yang dia bikin jadi andalan? Bodinya tuh aerodinamis banget tuh. Oke, terus? Dia nggak ada tabrakan anginnya, nggak ada sama sekali. Oke, berarti dia Streamline banget. Ya. Streamline banget. Nah ini terus kalau zaman dulu itu sampai bodinya di custom, Di custom lagi. di custom. Kacanya nih dicowak nih, dibolongin, Bolongin. diganti kasa. Oke, biar anginnya Angin, nggak tahan ya. Iya, kayak gitu. Terus ban, kita dulu kalau balapan nggak pakai ban karet bawahnya. Oke, ada lagi. Ada Modifan lagi, ya. modifan lagi, model bannya itu bahan kayak bahan spons gitu. Dan Lebih ringan lagi. betul, dan lebih tipis. Kalau ban karetnya kan tebel tuh. Ya. Dia lebih tipis, terus velgnya dilebarin, tapak lebar. Jadi itu lebih foam lah ya. Friksinya lebih dapat. Oke. Nah, karena kan lebar kan. Mhm. Tapi ya itu boros baterai. Boros baterai. Boros juga. Tapak semua. Fit to the line. Iya, Tuh, Astut, terus Avante ini salah satu pesaingnya Astut juga, dengan bodi yang
tipikal hampir sama, streamline juga, aerodinamis. Avante ini. Itu sih yang paling mendominasi track balapan Tamiya zaman dulu. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling laku, lu tahu nggak? Astut ya. Berarti Sama ini om, sorry. Astut untuk ini sama Jolly Jumper kalau nggak salah. Jolly Jumper, nggak ada Gua ya? nggak punya, Nggak ada Jolly ya? Jumper nggak punya. Jolly Jumper kan kudanya si laki lu. Iya. Jadi keluar ke laki lu kayak. Bener. Itu sama, aduh apa lupa gua namanya. Dia modelnya kayak buggy gitu om. Mobil buggy, ya. Ya itu. Berarti gede dong nggak? Sama sih, Sama ya? seukurannya, si skalanya sama. Cuman bodinya dia kayak buggy gitu. Itu paling laku sih. Berarti kalau di kompetisi ini kan kita udah ngomong kalau kompetisi kan berarti balap ya. Balap. Siapa yang paling tahan nggak keluar dari tracknya. Astut ini ya. Astut yang dicari ya. paling banyak dipakai. Dipakai itu sebagai sasis dasar berarti. Sebagai mobil gacoan. Oke, tapi kan dia akan kalau Astut dimodif apanya lagi? Itu tadi sebenarnya kalau balapan kalau zaman dulu kan kita biasa pakai akar tuh, pakai tiang, pakai roller gitu. Yes. Cuman yang tengah biasanya nggak dipakai kalau zaman dulu. Oke. Zaman dulu jarang dipakai dan gardannya nggak dipakai. Jadi Oh, kita gitu. ngomongin 4WD, tapi sebenarnya yang dipakai cuma penggerak roda belakang doang berarti. Iya, RWD. Malah jadi RWD ya. Jadi RWD. Jadi kita nggak pernah pakai 4WD kalau zaman dulu. Karena lebih lambat kalau 4WD. Tapi itu nggak menyalahi aturan lomba ya? Enggak. Itu salah satu upaya aja gitu. Betul. Ya. Upaya kenceng gitu kan. Iya. Dan nggak boros baterai juga pastinya. Iya. Dia menggerakkan hanya roda belakang. Betul. Karena gardanya copot. Manuvernya juga lebih enak kan. Oke, benar Gitu. Oke, di Astut ini ya. Nomor 2-nya apa? Nomor 2 sih gue nggak berani sebut apa ya, karena udah jadi ini lagi subjektif. Oh, Selera masing-masing aja. bahkan kadang-kadang pernah gue lihat itu nggak jelas juga nih dari standar boxnya apa gitu loh. Motor Iya, segala macam. udah mungkin ada dari Astut, ada dari Emperor, masuk semua dicemplung-cemplungin, dimodif lagi, dan ya karena ini lomba ya berarti kan segimana kreatif seorang pemain Tamiya ini bisa memodifikasi si mobilnya ini supaya bisa lari sekencang-kencangnya dan sestabil-stabilnya. Betul. Yang paling susah kan sebenarnya ini mengatur jatuhnya. Abis jumping jatuhnya bener apa enggak itu tergantung balance-nya. Ini kan pas lompat gini kan dia nggak boleh goyang. Nah, itu. Kapan dia goyang pas masuk lagi ke race kan dia langsung mental biasanya tuh. Itu gunanya si roller tadi tuh. Yang di pinggir, Iya. depan belakang tuh Iya, ya. ada yang bahan aluminium, bagus-bagus om. Sampai biringnya pun diganti yang metal. Kalau yang bawahnya kan plastik kan. Itu mengemodif si uniform ini sampai berapa ya? Jutaan karena Yang paling mahal apa? Dinamo? hampir semuanya itu mahal. Kayak akar itu ada yang pakai karbon. Kalau zaman dulu mungkin belum ada yang karbon ya. Cuman makin kesini kan makin canggih nih. Itu ada yang si akarnya pakai karbon. Terus sasis, kalau sasis sih kayaknya enggak sih. Sasis karena salah satu persyaratan lomba dia nggak boleh diganti. Berarti dia lebih mengurangi beban. Iya, Kalau dia karbon. Iya. Kan enteng tapi Betul. kuat gitu. Betul. Lebih kuat lah ya, Iya. lebih keras gitu. Iya. Nah Dinamo itu ada yang pabrikan, ada yang ngilik sendiri. Kalau kita nyebutnya ngilik. Ngelilit sendiri. Ngelilit sendiri sampai dihitung om. Sampai dihitung gulungan kabel tembaganya ini berapa kali, tegangannya berapa, voltasenya berapa, Yes. keluar tuh RPM-nya berapa, sampai ada dinanya. Dina apa sih istilahnya itu mesin dina yang buat ukur RPM itu ada itunya. Sampai segitunya. Modifikasi di situ ya. Sampai segitunya. Pabrikan itu yang paling terkenal sih dinamonya. Kalau nggak seri gas, seri Cukin. Dinamo Cukin namanya. Itu mahal om, zaman dulu aja. Mobilnya cuma 19.000, Dinamo Cukin tuh udah sampai kayak 125-150.000. Dinamonya doang. Dinamonya doang. Semahal itu. Ya, semuanya dulu made in Japan. Import ya. Import Nggak ada semua. lokal wisdom nggak ada ya. Lokal wisdomnya ngulik sendiri, Ngulik sendiri. Itu lokal wisdom itu. Ini objekan baru buat bapak-bapak servis Dinamo bukan nih? Banget, beneran. Karena kan dia tahu Banget, cara tahu lilitnya banget. berapa Iya. lilitannya, nanti Benar. ngasihin RPM-nya berapa gede kan. Bener. Waduh. Jadi ajang ini buat mereka lahan itu, lahan penghasilan.
Ini di Indonesia sendiri ya? Iya. Ada kejuaraannya nggak yang nasional gitu atau lokal, nanti naik ke nasional, nanti ada tembus ke sampai ke tingkat Asia, dunia gitu. Sekarang ini, kalau sekarang kita ngomongin zaman sekarangnya ya, ini udah makin serius sebenarnya. Kita udah di wave 3 atau wave 4 gue lupa. Sekarang itu Tamiya itu udah masuk di kalau nggak salah itu mau dijadiin masuk ke cabang olahraga resmi. Di PON kalau nggak salah. Iya. PON tahun ini. Kalau nggak salah ya. Campurnya Ya. PON. Dia dibawa asosiasi mobil juga soalnya. Oh. Karena salah satu, ini sorry kalau gue salah ya, Nah. penggiatnya asosiasi 4WD ini itu anak mobil juga, pembalap juga. Oh iya, dia ngerti lah cara Ya, regulasinya mau Diinikan seperti gitu ya. apa, terus nanti dibawa ke ajang yang jadi ajang resmi secara nasional Iya. itu beliau. Yang gue tahu sih kamu mau masuk di cabur PON 2024 Iya. kalau nggak salah ya. Nah. Nanti koreksi itu Nah. kalau salah ya. Nah, Ya memang gue nggak tahu apakah jadi cabur resmi atau masih eksibisi. iya, Belum tahu gitu kan, karena Nah. sejauh mana ya kayak dulu lah apa yang e-sport ya. E-sport itu kan masih jadi cabang olahraga resmi, bahkan Betul. udah ada Internasional. internasional sekarang nih Internasional, e-sport itu kan. Nah, betul. mungkin mini 4WD ini ya masuk ke cabur di PON, betul, berarti kan kedepannya udah bisa kelihatan nih betul jadi cabang olahraga. ada cabang olahraga Iya. gitu. Yang olahraga siapa sebenarnya? Ini kalau ngomongin zaman sekarang, ini yang main itu kalangan pegawai, Pegawai. karyawan gitu, itu banyak yang main loh. Mungkin lebih karena mereka udah punya penghasilan. Finansialnya udah Stabil. stabil gitu. Nah, SNI udah dapet, sudah punya punya istri. bisa udah dapet. Jadi mereka ya udah nggak perlu colong-colongan lagi gitu. Itu di Lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. bener, bener. Itu. Ya memang kalau udah masuk ke cabur di PON itu ya kedepannya udah pasti kita belum tahu juga sih Iya. serius Seserius apa ya? nanti penggiat-penggiat mini 4WD ini di Indonesia khususnya ya. Tapi kalau untuk di ajang internasional sih udah ada kan agenda resminya ya dari Ada. Jepang kan. Ada, betul. Udah bikin ya Betul. tuh tingkat internasional. Mereka juga dunia. bikin roadshow. Oh gitu ya. Bikin roadshow, jadi datang ke negara tertentu mereka bikin, bahkan Indonesia itu pernah didatengin untuk event internasionalnya si Jepang ini sampai ngeluarin Tamiya edisi khusus Indonesia. Apa yang muncul? Itu kalau nggak salah mobilnya waktu itu gue lupa ya, kalau nggak salah si Big Spider. Motifnya itu wayang kalau nggak salah. Motif ya. Motif, jadi special edition si turnamen ini pas lagi di Indonesia. Berarti pernah kita jadi tuan rumah. Pernah. Seingat saya itu pernah. Itu ada salah satu toko Tamiya yang gede banget emang di daerah Gading Serpong. Gading Serpong, oke. Ya. Di atas sih ya. Bukan di Serpong kali om. Di Ubik kalau nggak salah ya. Oh bukan om, dia toko sendiri. Oh tokonya sendiri. Toko sendiri, nah, Oke, toko oke. sendiri. Itu emang toko Tamiya gede banget. Isinya itu hampir semua produk Tamiya ada di situ. Lengkap lah ya. Lengkap Dari apa banget. masih ada lah kurang lebih. Iya, dan mereka punya track sendiri. Wah anjir. Punya track sendiri. Jadi toko punya track dan itu indoor. Mm-mm. Desain dengan sangat bagus, itu keren banget. Lalu nyari di sana malah lengkap. Oke. Balik lagi ke yang lo koleksi sekarang. Iya. Lo koleksi ini ada 5 ya berarti ya. Ada ini Proto Emperor si antagonisnya dan 4 seri Emperor ini ya. Iya. Yang jadi kayaknya timnya lah kali ya. Ini gue belinya ini emang box set. Oke. Box set dari seri 1 sampai 5. Ada yang Ada 1, nomornya. 2, 3, 4. Ini nggak ada nomornya nih. Oh ada 5. Ini seri box ya. Iya, seri box set. Oke. Ini berarti lu beli ini karena memang ya ada kayak nama Dash Kuro kali ya. Karena emang basicnya kan Dash. Betul. Ya. Ya film Dash Seri, itu yang iya. menginspirasi banyak orang Betul, juga ya. betul. Dari film manga Iya. masuk ke realnya, di realnya ya ini. Iya, Mainannya ini sebagian langsung. aja sih, masih ada beberapa yang lain yang nggak gue keluarin. Cuman waktu itu gue belinya ini kebetulan nggak di Indonesia. Oke. Jadi ada temen gue tinggal di Jepang. Mm-mm. Temen gue tinggal di Jepang, dia kerja di sana. Dia tuh kalau lagi jalan-jalan suka nawarin, Om, gue lagi di sini, lu mau nitip apa gitu. Iya. Nah, gue tinggal kirim foto, tolong cari ini. Dia tuh dicari sama dia. Gue belanjanya setahun Om.
Belanjanya setahun. Jadi dia kirim apa, om gue lagi di sini, oke gue minta ini, cari ini, beli sama dia, report, oh ini udah dapat, ini udah dapat, dikumpulin setahun, pas dia mau mudik, dikirim bareng sama dia, balik. Nah, kayak gitu. Jadi rata-rata emang ini gue dapatnya di sana. Oke, kalau teman-teman sendiri seserius apa nih mengkoleksi Mini 4WD ini? Ya, komen aja nanti. Gue yakin sih banyak yang main sampai sekarang mereka juga. Yang kita pernah pergi ke Kuncit. Ke Kuncit. Oh, oke. Siapa namanya? Itu kan ada shooting range tuh. Sebelahnya kan gini ya. Iya bener. Presnya. Oh iya bener ya. Bener ya di parkiran ya. Iya, di Parkirannya Kuncit. Sebelahnya apa namanya? Shooting range tuh. M7 Tactical. M7 Tactical. Ya, jadi kalau teman-teman yang mungkin bingung mau nyari tempat di mana, nah di salah satu mall di Jakarta di Kuningan City. Di Kuningan City di lantai paling atas tuh di top roof-nya. Iya. Itu ada Track buat ada main. track buat main. Lumayan gede, Iya. lumayan gede. Gede sih gitu. Gede ya? Gede itu. Gede ya? Gede. Bagus, tempatnya bagus dan Indoor. menantang banget lah dan indoor ya. Indoor. Jadi nggak perlu khawatir kepanasan, Mau jajan Indomie juga ada. tinggal geser ke sebelah. Iya, beli minum juga ada. Geser ke yang satu taktikal, Iya. ada tuh lengkap makanannya, Ada. minuman makanan lengkap. Betul. Di situ ada, jadi akses ke sana gampang banget teman-teman ya. Gampang banget sih. Kamu sih Kota. ya, bang. Nggak Gampang ya. Wah, mereka orang-orang yang menyediakan tempat buat hobi kita. Betul, kayaknya nggak tarik bayaran juga, dia datang lu bawa ini mungkin kalau ada hal tertentu mungkin ada charge juga kali. Iya, mungkin aja. Karena buat maintenance. Betul. Villa, Iya, gitu kan. Dia udah nyiapin, jadi dia butuh biaya perawatan ya mungkin Betul. chipping kita di situ ya. Iya. Ini salah satu sih. Ada lagi di ini loh, di Cubic. Cubic itu gede loh itu. Kalau yang biasa main ke Cubic, jadi di Jakarta itu ada salah satu bukan mall sih, tapi kayak public place gitu. Public space. Banyak kayak Gede BSD ya. Iya, BSD. ada multi. Betul. Dan di situ ada track Tamiya juga, tapi bukan punya multi. Oh gitu. Iya, emang ada toko juga, gue lupa namanya, toko Roma atau apa gitu. Ada di situ. Jualan ini ya. Jualan dan nyediain track. Datanglah. Ya. Teman-teman yang bingung, aduh di mana sekarang ya, mungkin tidak sebanyak dulu waktu hype-nya tahun 90-an gitu kan, menjelang tahun 2000 itu kan lagi hype banget ya. Bahkan gue pernah beli tapi bukan buat gue, buat ponakan gue. Waktu itu anaknya abang gue, kan mereka dulu di Kalimantan. Ya, aksesnya susah lah ya. Akses susah, mungkin ada tapi terbatas. Dia sempet tuh, dulu kan masih zaman SMS ya, chatting. Oh beliin ini dong, ini. Ya udah disebutin tuh spesifiknya kan. Gua waktu itu pas lagi ada event di Mall Taman Anggrek, eventnya Tamiya, gede banget di lobi bawah tuh. Gua kan mohon maaf ya, agak kabur nih gitu kan gini kan. Gua nyari satu-satu tuh kan. Set, tapi nemu akhirnya dapat ya. Waktu itu harga yang standar box tuh 180 ribuan Iya. gue beliin satu biji. Sekarang sih pasarnya 180-an untuk seri standar, dan sekarang harganya sih sangat variatif dari yang 180 sampai jutaan pun ada. Yes. Bukan barang mana ya. Emang spesifikasinya emang aneh, emang Standar beda. boxnya. Standar boxnya jutaan. Ada. Keunggulannya apa tuh? Sasisnya beda, Udah siap Sasisnya balap. Udah dapat akar-akaran, dapet tiang, dapet Ready to race gitu ya. Ready to race. RTR bener. Kalaupun mau ngulik dikit aja lah. Terserah orangnya kalau itu. Ngulik tinggal siram minyak doang Iya. gitu ya. Ngambilin sama didulain, dibubukin minyak dikit. Itu beda ritualnya. itu nyegi. Beda kalau itu. Beda. Oke, kalau ke Indonesia sendiri, lu tahu nggak masuknya tahun berapa? 91. Baru masuk ke Indonesia. Ya, ekspansi. Itu F1 ya. Itu F1. Langsung dibikinin event gitu atau Enggak sih. Jadi gini ya. Mainan Jepang itu terkenal dengan mereka selalu datang dengan filmnya. Daishonkuro salah satunya. Jadi ada mainannya, dibikinin film untuk marketingnya. Karena filmnya viral, mainannya ikut keangkat. ya, Salah satu trik. Salah satu Orang Jepang kalau jualan mainan kayak gitu, kalau Jepang kayak gitu. Nah, wave 3-nya, bukan wave 3 sih, wave 2 kalau di Indonesia ya. Mulai dikenal ada yang namanya bootleg. bootleg. Nah, Oke.
mungkin semacam kasarnya KW ya. Oh. Ada merek Audi. Itu. Gue tanya tuh kan. Itu. Yang aslinya nama Tamiya, yang secondary Iya. optionnya itu yang Audi itu. Audi. Kalau dia logonya itu apa ya? Intan ya kalau nggak salah. Yes, diamond dua biji. nah. Merah biru juga. Nah, ini kan bintang, Bintang, ya kan? tuh, legendaris. Bintang ya teman-teman, dia ada nih bintang tuh. Kalau Audi tuh diamond. Diamond. Mereka. Kayak es krim diamond ya. Tapi dua om. Diamond itu yang punya telol, itu bukan ya? Itu kan merek paling banyak merek. Banyak plus. Bebas kita malah bebas. Itu om, Audi. Itu sebenarnya dia bootleg sebenarnya. Tapi secara kualitas so-so. Di bawah sih. Kualitasnya emang di bawah Tamiya dan modelnya juga mereka reimagine. Bisa sini dikit om. Oh, siap. Ya. Siap. Mereka kayak bikin ini sendiri om, bikin model-model sendiri juga si Audi ini. Jadi nggak mentah-mentah ngilu Plak-plak gitu ya. Tamiya. Tapi at least dari sisi mungkin sasisnya, Iya. sisi dinamonya, Iya. kurang lebih sama lah ya. Secara struktur sama. Iya, oke. Berarti cuma kualitinya aja yang dia di bawah. Kualitasnya Karena mungkin plastiknya yang grade-nya di bawahnya. betul. Kayak gitu. Harganya terus lebih murah dong Iya, dari Tamiya. betul. Dan playable juga. Oke. Tapi setahu gua kalau untuk di Wave itu nggak ada lombanya. Jadi kalau lu ikut lomba, kayaknya nggak boleh deh kalau pakai KW. Oh, Audi nggak boleh turun. Kayaknya nggak Kecuali boleh. dia bikin race sendiri. Kecuali dia bikin acara sendiri. Oh, Gitu. kasihan. Ya, namanya barang bootleg tapi zaman dulu Iya. ya anak kecil juga nganggur sekali ya. Oh, ini makan. Siap. Ngeliatin dari tadi. Orang jadul makanya jadul juga. Itu audio. Ya benar. Gue tadi pengen nanya karena yang gue tahu ya itu tadi selain Tamiya ada merek lain. Audi benar tuh. Audi. Gambarnya diamond ya. Iya. Sama merah biru juga. Ada juga merek-merek cungko yang susah dilafalin namanya, gua nggak ingat juga. Itu ada juga. Itu lebih turun lagi grade-nya. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Sampai yang kelas kampung pun ada om, dijual udah kondisi kerakit, diplastikin pakai plastik biasa gitu, dijual digantung di abang-abang yang depan sekolah itu ada juga. Ada juga. Baik cebanan kali ya. Kayaknya Dinamonya apa tuh ya? dinamo paling standar tuh yang blank gitu. Ini juga sebenarnya dinamo blank yang bawaan ini. Dinamo standar juga. Kencang. Iya, lumayan lah, lumayan. Lumayan kenceng lah. Tinggal tadi kalau lu mau balapan ya ada dimodif lagi ya. Betul. Ada tadi apa Betul. akarannya, bumpernya. Iya. Oke, tahun 91 masuk ke Indonesia. Satu masuk. Seberapa besar sih penerimaan orang Indonesia pada saat itu? Heboh, Heboh. karena setahu gua sih mungkin yang gua tahu di Pulau Jawa ya itu merata om dari ujung ke ujung main semua. Ya, gue dulu di Bandung, kentengnya minta ampun. Begitu gue kuliah di Malang, sama juga, Masih ada. rame juga gitu. Iya. Gue tahun 2000 udah lulus masuk balik ke Jakarta kerja, ya gokil juga Itu gitu. tahun 2000 itu Wave 2. Wave 2 ya? Iya. Tahun 2000 itu Wave 2 dan itu pemainnya udah bukan lagi anak-anak doang. Udah Udah banyak ke orang-orang orang dewasa. remaja dan orang dewasa. Itu yang gue bilang, akhirnya gue memutuskan untuk tidak terjun karena begitu Serem loh. orang nenteng toolbox, Iya. begitu dibuka Iya. ada 4 lantai toolbox, Iya. gue langsung pusing gue. Wah, itu gila sih. Anjir, spend berapa ini? Benar, nggak main-main itu. Nggak main-main itu. Kita dulu masih kacung kampret ke dari kantoran. Jadi sebulan bisa habis beginian doang. Habis, Om. Makan itu minta hari. Belum disebut lagi. Bahkan kalau sekarang itu untuk khususnya untuk yang usia-usia pekerja ya karyawan gitu, mereka pulang kerja Langsung. ngumpul, ayo. Betul. Janjian lah ya. Iya, karena dulu banyak banget kan kayak di Blok M Square dulu ada. Nah, Blok M Square ada, cuman sekarang udah nggak tahu deh. Gue terakhir ke sana kayaknya udah nggak ada. tapi ya memang yang luar biasanya teman-teman ya. Sampai dengan saat ini kayak gue bilang tadi, di beberapa tempat tertentu itu masih ada. Masih Dan ada. masih crowd-nya masih ada gitu. Sekarang sih makin gila. Om. Iya ya. Iya, sekarang makin gila. Makin Mungkin, serius. Ya apa namanya ya, peminatnya udah bukan di level anak-anak sekolah Bukan, lagi ya. memang udah big spender. Iya, udah orang kerja yang udah punya penghasilan pasti, dia udah bisa nyisihin uang berapa nih Untuk buat hobinya. buat hobinya dia Iya. untuk dibakar di Tamiya ya. Iya, jutaan om zaman sekarang kalau main gini mah. Waduh, Jutaan. terberkati lah saya nggak ikut ikut.
Bener, karena kalau ya itu tadi teman-teman yang namanya hobi ya, nggak ada yang bisa ngelarang. Namanya hobi, mungkin ya ada yang hobinya apa, tapi banyak juga yang hobinya main di mini 4WD ini. Ya akhirnya dia harus merelakan ya, Iya betul. menyisihkan nabung lah, ibaratnya nabung nih, gue pengen beli apa nih yang harganya sekian atau import dari Jepang langsung. Iya. Karena ya demi ini supaya si Tamiya-nya tuh, si mini 4WD ini performanya paling nggak kan begitu dibawa ke race itu kan Nggak malu-maluin. lintasan nggak malu-maluin gitu Iya. kan. Begitu taruh, tung. Bisa dilihat kalau zaman sekarang saking kencengnya. Itu kemarin gue lihat ada yang pakai apa timer gitu ya. Iya. Begitu dilepasin tak gitu kan, Iya. fokus itu, Iya. sekian detik doang. Iya emang. Gila udah balik lagi ke, padahal itu muter-muter gak jelas Betul. Anjis gila, Iya. gue bilang gila ini. Karena untuk pas kalau udah turun lomba Om, kan biasanya lomba itu nggak perorangan ya. Oke, Dia mereka satu tim biasanya. oke. Jadi nggak satu orang ikut beli kupon, kalau sekarang itu beli kupon. Iya. Gitu. Satu tim Om biasanya Om. Kayak 5 orang gitu. 5 orang satu Bagian orang. tugasnya apa tuh 5 orang tuh? Racer semua. Oh. Racer semua 5 orang oke, yang oke, satu oke. tim. Tapi mereka punya officials juga. Oh, oke. Ada yang ngurusin utility, ada yang tugasnya nge-charge, ada yang tugasnya nge-loop. Sampai kayak gitu Om. Dan si Tamiya-nya sendiri tuh nggak berhenti teknologinya, emang berkembang terus. Kalau yang kita tahu zaman dulu sasis kan udah monosasis kan, cuma single. Ya. Yang zaman sekarang tuh ada yang putus di tengah. Bisa ditempelin, jadi bisa diganti depan atau belakang gitu Iya. ya, di combine. Nah, dinamonya di tengah, mesin tengah, ada juga. Baterainya gimana coba, bingung nggak lo? Tapi kalau baterai masih tetap ya, double A itu ya. Udah tetap. Belum ada gantinya ya. Belum. Baterai kotak gitu enggak ya kayaknya. Enggak. Nah, kalau di lomba sendiri Om, yang lu tahu, Nah, pengeluaran terbanyak si racernya ini di apa? Beli baterai kah atau dia lebih ke apa? Spending ini kalau lomba ya, lomba. beli tiketnya udah lumayan Om. Wih, kayak tiket. Iya, tiket itu belinya bisa ratusan ribu untuk Hmm. dapat berapa puluh tiket gitu. Oke. Karena mereka mau turun semua kan. Karena ada berapa spek balapannya ya. Oke. Kayak gitu. Supplies-nya ya baterai pasti. Cuman kalau baterai itu rata-rata untuk menghematnya mereka pakai rechargeable. Rechargeable. Oke. Rechargeable. Jadi mereka ya mesti spend rechargeable banyak gitu sama charging docknya itu yang bisa isi 10 gitu. Itu lebih hemat lah ya. Iya. Daripada lu beli Duracell kan, Iya. begitu satu kali balapan Buang. ganti lagi lah. Iya. Karena kan biar gimana kan baterai ketika menurun kinerjanya kan dinamo Iya, RPM-nya turun. Turun. Nggak bisa lari kencang dia. Iya. Dan scrutiny-nya juga ini Om, lumayan ketat sih. Scrutiny-nya untuk mobil yang boleh turun kan mesti di scrutiny dulu tuh. Oke. Di filter dulu. Ada yang nyalahin regulasi atau enggak nih? Misal Wajib seserius itu ya. serius itu. Ya, misalkan ada yang kelasnya ini kalau nggak salah ya, ada kelasnya khusus Tamiya. Partnya harus Tamiya semua. Om. Oke. Nggak boleh pakai. Nggak boleh modifan, nggak boleh lead sendiri. Nggak boleh. Ketahuan ya. Ketahuan. Oke. Ketahuan sampai part-partnya kayak roller apa segala macam. Itu harus kalau produksi Tamiya. original ya udah original semua, nggak boleh third-party, nggak boleh. Ada yang kayak gitu, ada yang apa sih istilahnya free for all ya. Itu udah bebas tuh. Mau di Underborn. kayak gitu kasarnya lah. Ada juga. Jadi Semua emang kelasnya boleh. itu banyak Om. Kelasnya banyak banget. Gue sih nggak menduga sampai seserius itu Pak. Seserius itu. Serius. Ini untuk balapan yang sifatnya itu istilahnya mekanik dan elektronik ya. Bahkan untuk yang kelas kayak mainan Hot Wheels gitu, itu ada scrutiny-nya juga Om. Hot Wheels, even Hot Wheels itu ada. Biasanya lu lihat yang balapan yang orang gitu kan, itu di scrutiny Om. Nggak cuma sekedar ikut gitu, nggak bisa. Oh, soalnya bisa dibongkar-bongkar Iya. ya banyak. Dulu segala macam kayak gitu. Tapi ada juga sama kayak kelas Tamiya yang open box, ada kalau di diecast ada open blister ada juga. Jadi lu event nih, si pihak penyelenggaranya itu biasanya kerjasama sama salah satu produsen mainan ini, buka box mereka, buka dus, kecop-copan pilih, open blister ya itu udah itu yang diturunin. Oke. Nggak ada kotak-katik dulu ya. Ada. Udah doa aja cuma ya. Ah. Mudah-mudahan nggak reaksi ini. Itu dunia hobi ini kadang-kadang memang banyak yang nggak mengira kalau seserius itu gitu. Iya, gue sih nggak sampai nyangka satu, bahkan tadi kan sempat di spill sama Om Melvin yang standar boxnya udah 1 jutaan ya. Ada ya. Ada. Begitu buka box beli ya ada 1 juta lebih ya. Bener. Sampai di berapa tuh harganya? Goceng nyampe nggak? Belum ya. Ada sih Om.
Ada sih, kisaran 3 sampai 4 jutaan itu ada. Gila ya. Ada. Gila ya, teman-teman buat yang mau memulai hobi ya main video ini gara-gara ngeliat video ini terus terinspirasi pengen terjun Serius gitu. pengen serius ya nggak semuanya sejutaan Enggak, gitu. enggak. Ada juga yang mungkin di bawah, jauh di bawah itu harganya 100.000 ya Iya. kan, standar boxnya segitu harganya. Cuman ya tadi siap-siap untuk beli aksesorisnya, tambahan-tambahan karena gini, karena once lu punya mini 4WD ini teman-teman ya, lu kalau nggak ikut balapan kayaknya gatel. Iya. Pengen lah minimal ngetes lah gitu Iya, kan, lu minimal datang ke satu tempat yang nyediain lintasannya. Iya. Minimal buat nyoba. Nah, ketika lu datang situ kan, lu pengen dong kelihatan mobil lu paling kencang Iya. gitu kan, atau Bisa bersaing. bisa bersaing Betul. gitu loh. Artinya kan ya siap-siap nih beli tambahan-tambahannya yang bisa bikin performa mini 4WD lu tambah ciamik. Iya. Kalau nggak mau terlalu malu, bawa anak. Suruh anaknya nyobain. Jadi kalau nggak kenceng kemarin, nggak apa-apa. Kalau punya anaknya nggak kenceng nggak apa-apa. Ini trik juga. Kalau belum punya anak mau ponakan. Nah, iya. Atau punya pacar yang punya ponakan. Biar nggak malu-malu amat ya. Iya. Baru ngelewatin satu putaran lompat mobilnya. Dan itu kadang-kadang ngeganggu flow-nya yang orang-orang yang serius tadi. Betul. Karena kadang-kadang gue pernah tuh, jadi begitu si mobilnya jumping, pop balik dia baliknya muter. Nah, iya. Tabrakan. Iya, mobil yang standar jalanin di track. Bener. Mobil kiri kan udah overtake. Iya. Sikat. Ganggu. Kadang-kadang ngeganggu, cuman ya kita kan nggak bisa ngelarang. Betul. Kan semua orang punya hak untuk main Iya. juga gitu. Ya memang ya itulah, siap-siap ya. Iya. Menabung. Jadi sisihkan uang jajan teman-teman, gaji teman-teman untuk beli aksesoris tambahan yang bisa bikin performa mini 4WD-nya Nggak malu-maluin. nggak malu-maluin lah. Kita pengen dong gitu kan, Iya. masuk ke lintasan itu ya sekencang-kencangnya, Iya. stabil-stabilnya. Paling nggak inilah, nggak mental terus hilang. Sering kejadian om. Dulu, zaman dulu ini ada cerita lucu lagi. Hilang. Zaman dulu kita kan main di mall ya. Nah, Di mall kan yang nonton bisa siapa aja. Crowdnya rame banget. yes. Main, muter, kita merhatiin mobil kita, tau-tau mental. Masuk ke sela-sela kaki orang. Udah lah, lupakan, itu udah hilang. Pungut. Iya. Pungut. Off. Itu sering om, sering kehilangan kayak gitu mah sering. Baru tahu gua. Ada kayak gitu om. Cuman kalau zaman sekarang karena areanya itu udah apa ya, sudah terkontrol. Jadi di satu venue punya suatu entitas gitu, punya toko lah katakanlah, susah untuk ngelakuin itu karena orang yang masuk juga udah ketahuan siapa. Sering dulu ya. Iya, bukan cuma orang lewat gitu. Betul. Lebih aman lah, zaman sekarang lebih aman. Ya suruh temennya lah. Jadi kalau datang jangan sendirian gitu, suruh temennya ikutan melototin juga. Iya. Kali aja lompat jauh, lari kenceng kemana. Minta botol gitu. Oke, di Indonesia tahun 91 masuk ya. Itu Dasun Kuro pemicunya. Wave 2 tahun 2000. Gue juga kalau nggak salah tahun 2000. 2000. Berarti ini udah masuk wave 3 berarti nih. 2000. Oh enggak, Udah wave 3 sekarang. Wave 4 kayaknya. Wave 4 ya. Karena ada satu masa ini tanya ini hilang. Karena? Bener-bener orang nggak main. Karena faktor apa nih? Mungkin karena banyak mainan lain yang sifatnya Dia ke skip lah ya. keskip dia, kayak zamannya PlayStation gitu. Ternyata nggak ada. Oke. Lagi-lagi rame-ramenya PlayStation, Iya. terus rental PS segala macam. Anak bocil nggak ada yang main Tamiya. Iya. Pada main rental semua. Betul. Itu Tamiya hilang, bener-bener Skip hilang. ya dia. Iya, skip. Apalagi pas zaman RC, zaman remote control. Betul. Itu Tamiya Tambah juga rame hilang. ya. Heeh. Tamiya-nya malah ke skip juga Tamiya darinya. hilang karena sibuk main yang bisa dikontrol. Betul. Berarti ininya reborn-nya apa nih? Gue nggak tahu dari mana awalnya. Kayak tahun 2000 sekitar 2015an mungkin ya. Itu mulai rame lagi. Rame lagi. Correct me if I'm wrong ya. Gue nggak tahu tepatnya waktunya kapan. Tapi itu timbul lagi dan makin kesini sampai sekarang 2024 ini terus nggak hilang, terus makin naik. Semuanya makin serius, lombanya makin serius. Full price-nya udah gila-gilaan loh dan sekarang Iya. jutaan full price-nya. Aduh. Busuk Busuk jutaan. saya nggak inian. Karena tadi yang gue bilang, bahkan zaman sekarang yang main
pembalap beneran pun main Tamiya. Betul. Banyak. Padahal dia nggak nyetir sendiri ya. Enggak. Buat mereka ini gue pernah baca ini gila sih. Untuk orang balapan mobil beneran, sebenarnya price-nya tuh nggak terlalu gede. Kayak misalkan lu ikut lomba drag, lomba slalom apa gitu, itu nggak terlalu gede sebenarnya. Karena pengeluaran lu gede banget nih. Yes. Untuk modalin mobil balap beneran lu gede banget kan. Ya. Sementara untuk ikut lomba Tamiya, untuk ukuran mereka mungkin keluarin let's say 50 juta gitu. Itu nggak ada apa-apanya kan dibanding model mobil beneran kan. Hadiahnya bisa sampai 125 juta, 150 juta. Jadi iya, daripada lu balapan dengan resiko nyawa, mending lu bangun mobil 4 WD, lu nggak ikut balap, cuma taruh, hadiahnya lebih gede daripada balapan beneran. Kan gila, Nggak ada resiko kecelakaan juga ya. Makanya banyak pembalap yang main dong. Oh gitu ya. Iya. Gila. Ini info baru buat gue nih. Gue belum tahu kalau ternyata banyak teman-teman pembalap yang terjun di dunia Banyak ya. banyak pengusaha banyak kok yang main. Atau at least minimal mereka bikin tim. Oke. Padahal dari sisi adrenalin sama sekali nggak ada ya. Cuma masalah ini doang, masalah thanksin apa nggak thanksin gitu. Adrenalin secara fisikal nggak ada. Kelvin pembalap WRC misalnya kan main Tamiya baru di melepas tujuh palitan gitu kan. Ya. Ini cuma ini doang. Nggak ada patah tulang, nggak ada pala pegangan, nggak ada. Nggak perlu masuk rumah sakit. Nggak ada. Cuman ya gitu doang mobilnya. Alasannya kenapa banyak orang-orang dewasa sekarang yang serius main mini 4WD. Di Jakarta selain di mana tadi Geling Serpong ya, yang bilang ada toko gede yang memang dia jualan khusus dia menjual Tamiya end to end ya, berarti ya. Produk Tamiya dan produk lainnya. Merek-merek lain banyak, ada kayak Military Academy, terus Ravel, terus banyak lah, Alitalia juga ada. Tapi emang dia terkenalnya disebutnya memang toko Tamiya. Toko Tamiya karena maksudnya dia jualan Tamiya gitu kali ya. Iya, sampai yang RC juga jual juga tuh. Dulu pernah main yang drift, RC drift. Ya itu om, jajannya ampun dah. Kalau udah berhubungan dengan apa ya, yang rodanya ada 4 ya, agak pening kita nih. Mau yang gede, mau yang kecil, ujung-ujungnya ya seberapa dalam lu mau cek kantong lu supaya ketemu apa yang lu mau, ya kan. Sama nih kan lu balapan Tamiya juga kan pengen lari kenceng dong, nggak mungkin lah kita cuman nyari juara 3, juara 2, semua pengen juara 1. Pasti. Ngejar ke sono kan otomatis apanya harus dimodif lagi, ininya itu dibeli lagi, komponen-komponennya, aksesorisnya, setnya, settingnya, sampai spuringnya aja ada om. Ada mesin spuring ada. Ada om. Mesin spuring buat roda Tamiya ada. Yang di spuring apa? Biar putaran lu bener-bener center om. Jadi balance-nya dia. Iya, si asnya ini ketemu velg muter cepat itu bener-bener center. Ada alatnya berarti. Ada alatnya. Gila, ini berarti dunia nyata dikecilin teman-teman ya. Bener. Karena sampai ada alat untuk ada spuring dan balancing. Ada. Tapi nggak mahal ya. Lumayan sih, lumayan. Kalau bukan pemain yang serius racer mungkin nggak dulu juga. Oke. Karena ada istilahnya apa ya? Lu cuma beli, ngebangun sebagus mungkin, tapi emang bukan buat turun untuk pajangan. Ada juga yang seperti itu. Oke. Dia modif bener-bener menarik nih. Iya, bener-bener modifnya itu ready to race, tapi emang nggak dipakai turun, emang dibuat pajang aja. Ada yang kayak gitu juga. Jadi ya jangan berkecil hati lah, nggak semuanya harus jadi juara. Oh ya udah, yang nggak niat minat lomba berarti buat jadi pajangan aja. Ada kan, jadi nggak perlu tune up, nggak perlu kelasnya spuring. Ada lombanya juga. Kelasnya fashion. Ada lombanya juga. Waduh, ini teman kesempatan juga tuh. Iya, jadi bukan race tapi fashion. Lihat tampilannya, gagahnya gitu ya. Even RC pun ada kayak gitu. Oke. Ya mungkin gimana cara kita untuk memodifikasi bentukannya ya, lebih ke bentukan sih ya kalau gituan ya, maksudnya tampilannya supaya keren, mungkin part flexing apa enggak. Yes. Enggak kalah sama anak motor.
Beneran, anak motor kan banyak kok kayak gitu pakai part flexing yang belanja nyampe 90 juta, 100 juta, tapi nggak dipakai balapan ya. Ada juga di Cuma Tamiya. buat nongkrong doang ya, ditongol-tongolin lah itu. Sering gue makan di salah satu fast food di daerah mana Jalan Panjang itu ada beberapa gerombol orang itu bawa motor keren-keren, datang mereka order makanan, keluar cuma buat foto-fotoan, motornya difotoin ganti-gantian, bawa fotografer dengan salah. Itu dunia hobi itu seabsurd itu loh. Iya. Tapi ini bukan Ini bukan stigma negatif sih menurut gue. betul. Maksud gua bukan jadi dosa. Bukan. Lu gak perlu merasa bersalah ketika lu spending. Yang bersalah itu adalah ketika lu gak ada kemampuan lu belum sampai di situ, lu paksain. Nah, itu jangan teman-teman. Ya jangan. Ini kita nggak menyarankan ya. Gitu loh. Tapi kalau teman-teman sudah merasa siap masuk nih ke dunia hobi, satunya mungkin Mini 4WD ini ya harus siap-siap. Gaskan aja. Ya harus digas. Artinya kita harus diatur nih pengeluaran. Yang biasanya ngopi sehari 2 kali habis 200.000, ya seminggu jadi 2 kali lah. Atau 4 kali tapi di Starling. Hati-hati penyakit gula. Yang biasanya ngopinya di Starbucks atau di Tomoro gitu apa di Fore. Balik ke Starling. Iya. Oke. Biar bisa beli part. Itu bentuk Biar ngopi lo sehari tetap 3 kali gitu. itu satu bentuk pengorbanan para penghobi loh. Benar-benar. Ya jadi memang harus dihitung teman-teman ya. Jangan sampai hobi teman-teman itu mengganggu yang keseharian ya. Walaupun sebenarnya ada ini jangan sampai hobi itu jadi nomor 2 gitu. Karena kalau di dunia hobi itu ada quotes unquotes itu nggak ada barang yang mahal loh. Lu nya aja yang kere. Gua di situ. Gua di situ exactly. Sorry. Tapi benar. Iya. Artinya gini loh. Ya baik lagi gue bilang tadi ya, ketika lu mau terjun ke hobi apapun ya, hobi main layangan, mau hobi main Mini 4WD, mau hobi rifle ya, mancing, kayak temen gue itu. Jadi ya harus siap gitu loh. Pasti kan butuh gear yang benar juga. Betul. Minimal proper. Ya artinya kalau udah ngomong proper berarti lu nggak bisa dong nyari yang KW. Iya. Lu harus, karena ini hobi nih ya, ini hobi kan lu harus ada di top di dalam pertama nih gitu loh. Jangan sampai lu turunin grade-nya, diturunin cuma gara-gara pengen punya doang. Ya, kalau itu mah bukan jadi hobi, jatuhnya jadi passion doang gitu loh. Tapi nggak ada artinya juga gitu loh. Benar, karena ya itu tadi siapin, dirancang atau diatur pengeluaran teman-teman, nabung yang benar, sisihin uang gaji, uang jajan dari orang tua ya kalau masih pelajar mahasiswa. Hindari pinjol. Ya. Mau res pinjol dulu. Ya jangan. Atau ke teman aja. Iya. 100. Iya. Pay letter lah. Diambil sisi baiknya aja ya, jangan sisi buruknya ya. Jangan dipikir oh ini negatif nih, enggak. Kita nggak berusaha untuk tidak negatif ya, tapi always to the bright side-nya teman-teman. Jadi karena yang namanya dunia hobi itu ukurannya gelap om. Nggak ada ukurannya. Unlimited. Iya. Lu hobi mobil, ya udah big spender. Iya. Keluarin sebanyak-banyaknya mobil gitu. Mini 4WD sama juga kurang lebih motor. Gila motor lagi. Iya. Lu hobi motor memodifikasinya bisa, motornya mungkin lu beli 30 juta, modifikasinya bisa 50 juta. Iya. Banyak tuh yang kayak gitu, banyak banget. Sama tuh dulu gue pernah, ini agak ngokot ya, bukan gak Mini 4WD nih. Dulu ada klien gua. Jadi dia waktu itu ngasih beliin anaknya mobil sedan. Tau nggak mobil sedan apa? Timor. Oke. Anaknya demen. Dibeli sama dia tuh. Cuma 35 juta. 35 juta. Ya kan udah gitu anaknya senang modifikasi. Oke. Dung. Buat. Habis Ketemu lagi sama gua. Oh, mana? Iya tuh. Gila anak gua. Kenapa? Modifikasi mobil 200 juta nih. Tahu gitu gue beli mobil yang bener aja ya.
Tapi sama aja, orang mobilin mobil bener dimodif juga. Habisnya 2 kali lipat lagi. Itu kalau udah hobi ya, jadi ya benar gelap, nggak ada ukurannya. Nggak ada Kita ukuran. nggak punya limit tertingginya. Iya. Limit tertingginya adalah saat lu ditagih sama pengutang lu. Atau pada saat lu udah nggak punya duit. Iya. Itu limit tertinggi. Iya. Atau jual-jual barang. Jual koleksian. Jadinya kolektor. Koleksi lagi gedol. Kolektor. Iya, kolektor gitu. Ya fokus aja lah sama yang lagi jadi hobi temen-temen ya. Hmm. Sekarang fokusnya apa? Hobinya, sama hobinya ini mas, saya hobinya ini. Ya, silahkan temen-temen ya. Kebetulan kita malam ini lagi ngebahas Tamiya hobi. Jadi kita ya ini belum semuanya juga nih kita ulas nih. Belum end to end. Kita baru di permukaan doang. Makanya kita sangat berharap teman-teman dari apa yang kita obrolin malam ini ya di episode ini. Bisa Ada dapat lewat insight lah, bisa Benar. dapat insight dan sekaligus bisa ngasih masukan juga ke kita. Betul. Bisa mengkoreksi kita juga. ya, Gitu. tambahan informasi apa nih Iya. belum sempat kebahas tadi ya. Betul. Mungkin kita agak sedikit lompat-lompat mana sejarah Iya. Tamiya. Maaf juga ya kalau ada time ended yang salah. Betul. Gitu. Ya memang ya baik lagi ya ketika kita bicara hobi ya banyak yang mau dibahas gitu. Betul. Malam ini kita ngomongin Mini Forwidi. Ya inilah Mini Forwidi yang tadi sempat kita obrolin. Jadi jangan malu juga kalau misalkan karena banyak kan kita penghobi ini yang sering dapat stigma negatif ya, kayak udah gede kok masih main mobil-mobilan, udah gede kok masih main robot-robotan gitu. Gue balas balik aja, kasihan anak lu masih kecil nggak lu beliin. Ya. Bahkan ya yang pernah gua lihat ya di lingkungan kerja gua atau teman-teman gua itu mereka baru masuk ke dunia hobi ketika mereka teman-teman gue itu sudah punya penghasilan yang tetap, Betul. yang pasti gitu. Betul. Baru mulai berpikir aku mau Spend ke sana. gitu. Iya. Mau ini Iya. apapun itu ya teman-teman yang ada yang hobinya kamera, Ada. gua itu lebih brutal lagi gitu. Iya. Gearnya tuh cepet banget itu perubahannya tuh. Dan Lensanya. matri, makmu lah, nggak mampu beli. Jadi ya itu, semua hobi itu gak ada limitasi ya nominalnya teman-teman. Jadi tinggal di bagian ini kita Kemampuan. kita mau sampai di level mana gitu. Di situ aja udah. Gitu. Nanti kalau ada rezeki, ada kebetulan ada dapat bonus atau dapat hadiah, Siapa tahu punya hobi lain yang lebih mahal. Betul. Betul. Yang penting sekarang hobinya apa? Gas aja dulu gitu. Fokus itu. Betul. Oke deh. Oke, gue rasa itu dulu Cukup yang bisa untuk kita episode kali ini ya. Episode pertama di tahun 2024 teman-teman ya. Ya. Agak sedikit telat nih kita baru Iya. masuk di minggu kedua. Betul. Ini kemarin mudik, Iya. kabur dia. Ya, pegawai 27 orang ya. Susah banget dikumpulin. Sampai kita susah menggajinya. Tapi dulu deh teman-teman ya, jangan lupa subscribe, share, suka. like ya. Komen kalian kita tunggu Iya. ya. Requestnya juga. Requestnya nanti episode bahas ini dong. Oke, Iya. silakan. Kalau bisa kita Usahakan. untuk tayang di episode berikutnya ya. Iya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi supaya di episode berikutnya teman-teman dapat notifikasi dari kita ya. Iya. Oke, Sampai sekian dulu teman-teman ya. Iya. Terima kasih dari channel ngomongin ini itu. Bye. Bye.